Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Al-Habib dengan NIM 230901663 dengan MK Sistem Operasi. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan latihan UAS Sistem Operasi. Langsung saja kita masuk ke dalam soal pertama. Soal pertama ini tentang thread. Maksudnya, thread di CPU simulator adalah representasi dari proses yang sedang berjalan di CPU. Thread ini dapat mewakili bagian dari proses utama atau dapat juga menjadi proses yang berdiri sendiri dalam CPU simulator. Thread dapat dijadwalkan untuk dieksekusi oleh CPU dengan algoritma penjadwalan yang telah ditentukan. Lanjut ke nomor 2. Di sini tentang penjadwalan proses. Maksudnya, merupakan kumpulan kebijakan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. B. Algoritma yang menerapkan non-preemptive tidak dapat diambil alih secara paksa, antara lain FIFO atau First In First Out, atau disebut juga FCFS, First Come First Serve, SJF, Short Job First, HRN, Hex Ratio Next. Yang kedua, algoritma yang menerapkan preemptive. Maksudnya preemptive itu dapat diambil alih secara paksa, antara lain RR atau round robin, MFX multiple feedback quizzes, SRF source remaining first, PS priority scheduling, GS Grueren scheduling. Di sini kita masuk soal ke nomor C1. Cara kerja pada metode ini ialah proses yang pertama kali dibuat atau diinput akan dijalankan atau dieksekusi terlebih dahulu, seperti yang terlihat di gambar. C2. Pada metode di bawah ini, jika ada proses dengan prioritas yang sama, akan dijalankan secara bergantian dan proses dijalankan dengan prioritas paling kecil. C3. Pada metode ini, proses P1, P2, dan P3 akan dijalankan secara bergantian sampai proses ini benar. Seperti yang terlihat di gambar, proses ini dari P1, P2, dan P3 dijalankan secara bergantian dan sampai proses ini benar. Lanjut ke C4. Pada metode ini, awalnya proses dengan prioritas terkecil atau P1 dijalankan terlebih dahulu, namun setelah ditambahkan proses yang lebih kecil, maka P1 kembali ke jendela ready proses yang sedang dijalankan adalah P3 karena memiliki prioritas yang lebih kecil dari P1 dan P2 atau dapat diambil alih secara paksa. Lanjut ke nomor 3 tentang sinkronisasi proses. Ialah proses yang memungkinkan beberapa proses untuk bekerja secara bersamaan dan berkoordinasi dalam sistem operasi. B. Synchronize dan interleave. C. Cara menggunakan synchronize seperti yang ada pada gambar di bawah ini atau di layar kalian. D. Menggunakan cara interleave seperti yang sudah terlihat. D. Deadlock. Deadlock adalah keadaan di mana sejumlah permintaan tidak bisa dijalankan oleh scheduler karena permintaan-permintaan tersebut saling tunggu-menunggu. Di sini saya karena belum terlalu paham atau belum paham tentang deadlock. Kita langsung saja melihat gambarnya. Proses terjadinya deadlock. Terima kasih sebelumnya. Apabila ada kata dan perilaku yang tidak pantas, mohon maaf. Saya Zulfan Al-Habib, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.